Minasan, konnichiwa. Yo, kembali lagi bersama Bubu Chan. Yo, ikoze. Minasan, o genki desu ka? Ato nan kagetsu gurai kaigo fukushi no国家試験ですよね。どう皆さん、勉強の準備しましたか？どんな勉強しましたか？私にとっていくつか勉強し方っていうか、勉強の前に知っておきたい、皆さんに知ってほしいことを知らしたいと思います。Saya akan mencoba memberitahu hal penting untuk teman-teman sebelum mengikuti ujian Kaigo Fukushi. Apa aja itu? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar dapat bisa dilihat dengan teman-teman yang lain tentang seputar Kaigo tentunya. Oke, langsung aja kita ke penjelasan berikut ini. Oke, hal yang harus diketahui sebelum belajar Kaigo. Yang pertama, gokaku shitai kimochi motsu koto. Akiramenai. Duste. Jadi kita harus berpikir kita bisa lulus, harus lulus. Kenapa? Karena kalau kita sebelum memulai udah nyerah, pasti jadi males dan belajar jadi kurang semangat. Itu hal yang penting. Banyak teman-teman yang memiliki kemampuan bahasa yang tinggi, N2 atau N1, tapi gagal. Ya, untuk di bidang masih kurang belajar tentu ada, tapi untuk semangat dan rasa ingin lulus itu harus tetap dimiliki. Yang kedua adalah fugokaku no kakugo motsu koto. Kita harus siap juga untuk gagal. Supaya apa? Supaya kita tidak terlalu kaget pada saat hasil tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi kalau kita belajar berusaha terus, kita keinginan lulus seperti yang di pertama, gokaku shitai kimochi, itu hal yang penting. Tapi untuk persiapan mental pada saat kita gagal, itu harus juga kita miliki. Supaya no kakugo itu juga harus kita miliki, supaya kita tidak terlalu terbawa dalam suasana kegagalan. Sedih pada saat gagal, nangis itu hal yang wajar. Tapi zutto ochikonderu koto wa dame desu ne. Kita nggak boleh terus terpuruk dalam sebuah kegagalan. Nah, setelah itu kita harus buat persiapan apa yang harus kita siapkan untuk selanjutnya. Yang ketiga adalah ironna benkyou shikata o tamesu koto. Mencoba cara-cara belajar, karena setiap orang gaya belajarnya berbeda. Kita nggak boleh terfokus pada gaya belajar diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah gaya belajar kita ini cocok untuk kita. Karena
Kalau kita belajar tetapi tidak efektif, nah itu akan terakhir akan sia-sia. Tetapi kalau kita cerita sama teman kita, minta pendapat gimana cara belajarmu untuk persiapan vokasi Keng, nah dari situ kita akan belajar, kita akan tanya, kita tahu oh begini rupanya. Jadi dari situ kita akan coba hal itu, kalau cocok di diri kita, kita akan lanjutkan cara belajar. Jadi penting untuk komunikasi sama teman-teman yang memang tujuan sama dengan kita. Itu dia. Itu sangat penting menurut saya. Jadi jangan lupa ya, saling share sama teman-teman tentang belajar. Yang keempat, dekireba Nihongo no noryoku enri motsukoto. Jadi sebisa mungkin kalau bisa punya kemampuan bahasa Jepang N2. Kenapa saya bilang ini? Sesuai pengalaman yang saya lihat, bahasa yang digunakan dalam soal-soal Kaigo Fukushiki itu kalimat yang kosakatanya tinggi gitu. Kalau kita tidak paham apa yang kita baca, kita bisa salah jawab karena di sini banyak cerita, soal cerita di dalamnya. Kalau kita keliru atau salah dalam memahami, ujung-ujungnya kita salah dalam menjawab. Maka dari itu sebisa mungkin teman-teman belajar juga bahasa Jepangnya dan tingkatkan sambil belajar tentang persiapan Kaigo gitu. Banyak cara-cara ada di internet juga banyak. Nah untuk itu mari teman-teman semangat untuk JLPT-nya, NATES ataupun ujian-ujian untuk level bahasa Jepangnya itu harus ditingkatkan ya. Yang kelima, Nihon ni guru mai no mukyo omoidasu koto. Kita harus mengingat kembali tujuan kita sebelum berangkat ke Jepang. Tujuan kita ke Jepang itu apa? Tentu bukan hanya bekerja, bukan hanya untuk cari uang, bukan seperti itu aja. Tentunya kita harus juga memiliki tujuan-tujuan ya, sesuai teman-teman. Pasti masing-masing memiliki tujuan, bukan? Nah, hal itu harus kita ingat kembali. Ya, misalkan orang tua, kan di sini kita harus meningkatkan pengetahuan dan lain-lain. Hal itu harus kita ingat kembali supaya menjadi semangat untuk diri kita sendiri. Kita harus lihat ke belakang. Aku dulu bisa main setsu, udah sampai di Jepang, belajar bahasa Jepang, udah bisa sampai di Jepang. Sekarang di Jepang, untuk tantangan berikutnya, aku juga harus bisa. Hal itu harus diingat kembali. Oke, yang keenam, mungkin ini yang terakhir, motivation. Motivasi ya. Kenapa kita harus memiliki motivasi? Ya, motivasi diri sendiri. Gitu. Aku harus lulus bahasa Jepang, misalkan. Aku harus lulus Kaigo Keisuken. Motivasi itu apa? Misalkan saya sebelumnya, kalau aku gagal di sini, aku nggak bisa lanjut ke tujuanku selanjutnya. Koko ni Fukuoka shitara Tsugino mukyo ni yaru koto ga dekitai. Kita nggak bisa melakukan hal yang ingin kita lakukan selanjutnya kalau kita gagal di sini. Jadi itu salah satu motivasiku pada saat belajar persiapan Kaigo Keisuken. Nah, teman-teman harus juga memiliki motivasi ya. Ya, itu tergantung sama teman-teman tentunya. Bagaimana motivasi itu, motivasi diri sendiri sangat luas jangkauannya.
Oleh karena itu tetap semangat ya, pasti bisa. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa tips dari saya ya. Kalau memang cocok teman-teman boleh dimanfaatkan atau ya dicoba, tapi kalau tidak ya tak apa-apa, karena saya hanya ingin sedikit berbagi. Itu adalah persiapan mental ya, emosi, perasaan sebelum kita menghadapi ujian, belajar. Kalau kita gagal secara mendadak, kita nggak terima itu, jadi gimana? Nah, kita harus mempunyai persiapan bahwasanya kita ada kemungkinan gagal, dan kita tidak boleh lupa juga bahwasanya kita harus lulus, kita pasti bisa lulus. Nah, perasaan seperti itu juga jangan dilupakan. Mungkin itu aja. Tetap ikutin video-video saya berikutnya mengenai Kaigo tentunya. Like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman yang berusaha belajar dalam ujian Kaigo posisi bisa berguna dan bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Tetap ikutin bersama Bubuk Chang Ikosan.